Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 13, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Sistem Sosial. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nova Alia, saya sebagai moderator, dan teman saya Nadia Opi Septiandra. Di sini materi pertama akan saya bacakan. Yang pertama yaitu Pancasila dan Sistem Sosial Budaya. Pancasila, pengertian Pancasila bila dilihat secara harfiah atau etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti 5 dasar yang berarti 5 dasar Negara Republik Indonesia. Istilah sila juga bisa berarti sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Sedangkan sosial budaya merupakan salah satu tatanan bagian terkecil dari suatu masyarakat dalam hidup bersama. Dalam tatanan hidup bermasyarakat, sosial budaya sangat diperlukan karena untuk membentuk kerukunan dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, asas sistem sosial budaya di Indonesia. Asas sistem sosial budaya di Indonesia yaitu 1. Asas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2. Asas merdeka, 3. Asas persatuan dan kesatuan, 4. Asas kedaulatan rakyat, dan 5. Asas adil dan makmur. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam rangka pengembangan sistem sosial budaya. Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Pada era globalisasi, nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat sudah mulai tertimbun oleh budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia. Nyaris semua penduduk Indonesia terpengaruh oleh budaya-budaya tersebut, baik itu budaya yang bersifat positif maupun budaya yang negatif. Yang keempat, alasan Pancasila sebagai dasar pengembangan sistem sosial. Alasan Pancasila sebagai dasar pengembangan sistem sosial adalah Pancasila tidak mengadopsi ideologi dari manapun, sehingga nilai-nilai Pancasila kita lebih unggul dan juga lebih cocok karena berdasarkan kebiasaan dan sifat warga negara Indonesia sendiri. Alasan Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demokratif. Kondisi wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyak pandangan sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Norma-norma yang terkandung dalam Pancasila antara lain yaitu 1. Norma agama, 2. Norma moral atau norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, dan 4. Norma hukum. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nova Alia. 5. Makna Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya. Bangsa Indonesia ini harus bersatu dan menghargai perbedaan walau berbeda dari segi ekonomi maupun jabatan. Keberadaan perbedaan tersebut sering dijadikan sebagai faktor dan alasan untuk memecah belah negara Indonesia. Perbedaan yang ada dijadikan sebagai ancaman antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Memudarnya rasa nasionalisme terhadap bangsa kini juga sudah dirasakan. Namun, jika warga Indonesia memahami Bhinneka Tunggal Ika, memahami makna Pancasila, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, tidak akan ada perbedaan dan perpecahan di negara Indonesia. Implementasi semacam ini mungkin menjadi alasan mengapa Pancasila menetapkan nilai-nilainya untuk mendorong warga negara mengedepankan persatuan dalam perbedaan. 6. Sosial budaya di era sekarang. Sosial budaya masa kini sudah menyimpang dari nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan ini dapat dilihat dominan pada generasi milenial sekarang yang mencontoh budaya barat, misalnya dalam cara berpakaian dan kebiasaan perilaku.
Cara berpakaian remaja yang mencontoh budaya barat ini sudah sering diperbincangkan keberadaannya. Kebiasaan perilaku budaya barat juga dijadikan sebagai kebiasaan baru. Kalau saja kebiasaan yang dicontoh adalah budaya baiknya seperti kedisiplinan waktu, menghargai waktu, dan pekerja keras itu akan berdampak baik dalam sosial budaya di Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam era modern yang tidak sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari. Yang pertama, budaya berpakaian orang luar. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan orang luar atau westernisasi. Yang ketiga, cara berbicara. 7. Upaya dalam sosial budaya. Banyak pengaruh kecil yang bisa menjadi permasalahan dalam kehidupan sosial dan budaya, terutama dalam beretika dan bermoral. Sekarang harus mulai menciptakan sosial budaya yang berpancasila. Dunia pendidikan sekarang juga harus berpartisipasi dan lebih kuat dalam mengajar, mendukung, dan menciptakan sikap beretika, bermoral, dan bersosial budaya sesuai Pancasila. Agar generasi penerus bangsa selanjutnya dapat menciptakan generasi yang maju menjunjung tinggi etika dalam bersosial dan berbudaya sesuai dengan pedoman negara Pancasila. Baiklah, itu dari pembahasan materi kami pada sore hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.